I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriroh Nur Anissa, NPM 2341185 dari kelas manajemen 23D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari matematika bisnis, yaitu pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang Dasar yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan. Untuk membayar pengeluaran umum, terdapat jenis-jenis pajak antara lain pajak penghasilan, PPh, pajak bumi dan bangunan, PBB, pajak pertambahan nilai, PPN. Untuk itu, perlu diketahui pengertian dari pajak. Dampak pajak terhadap struktur pasar. Pajak tidak langsung mempengaruhi perilaku perusahaan di pasar. Ketika produksi menjadi lebih mahal, karena dunia usaha sekarang membayar lebih untuk satu unit input, tambah biaya marginal meningkat dan ini akan menghasilkan dua efek. Satu, biaya produksi akan meningkat dan harga pun ikut meningkat. Dua, jumlah perusahaan di pasar akan menurun karena beberapa perusahaan kesulitan menanggung kenaikan biaya produksi. Jenis-jenis pajak. 1. Menurut Wuloyo, pajak penghasilan adalah dikategorikan sebagai pajak pusat tetapi ditinjau dari sifat sebagai pajak subjektif menurut Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2000 yang di dalam buku H. Bahari, pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan pajak tersebut. 2. Menurut Richard, bahwa pajak pertambahan nilai adalah termasuk dalam golongan pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang ataupun jasa tertentu daerah pembiayaan Indonesia. 3. Menurut Bahori, bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka yang dipentingkan adalah objeknya. Oleh karena itu, keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak begitu penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. 4. Sedangkan menurut Denny Iskandar, DKK, pajak presentase atau pajak proporsional adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang yang diperhitungkan sebesar presentase persen yang tepat dari hasil penerimaannya pajak. Presentase ditulis dan sebesar T persen, maka harga penawaran yang akan bertambah sebesar T persen dari harga penawaran sebelumnya. Jika harga penawaran sebelum pajak adalah P sama dengan F, Q dan ada pajak sebesar T persen, maka harga penawaran setelah pajak adalah P sama dengan 100 tambah T persen untuk penentukan pajak per unit setelah kena pajak terbesar. T persen adalah per unit sama dengan T persen P sama dengan persen X P. Fungsi penawaran sebelum pajak adalah P sama dengan F Q. Fungsi penawaran setelah pajak adalah P sama dengan F Q tambah T. Dampak pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak tidak langsung menyebabkan produsen mengeluarkan lebih banyak uang untuk memproduksi, artinya mereka akan menjual produk dengan harga lebih tinggi dan mengurangi pasokan. Kenaikan harga
diimbangi dengan penurunan jumlah barang yang diminta. Hal ini menggeser keseimbangan pasar ke harga yang lebih tinggi P2 dan kuantitas yang lebih rendah Q2. Pengertian subsidi seperti yang telah kita ketahui bahwa dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat akan menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah daripada ongkos produksi belum adanya atau tanpa adanya subsidi. Menurut DKK, pengertian subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah pada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemerintah dengan harga lebih murah daripada harga semula. Dengan adanya subsidi yang bersifat spesifik atas suatu barang, maka kurva penawaran akan bergeser sejajar bawah dengan penggal yang lebih kecil, lebih rendah dari sumbu harga, sedangkan grafik fungsi permintaan tidak terpengaruh dengan adanya subsidi di penawaran sebelum subsidi. Adalah P sama dengan F Q fungsi penawaran sesudah subsidi adalah P sama dengan F Q kurang S. Besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah di mana S sama dengan jumlah subsidi, I sama dengan jumlah produk setelah subsidi, S sama dengan subsidi per unit produk. Dampak subsidi terhadap struktur pasar. Subsidi membuat segalanya lebih mudah. Perusahaan di pasar karena pemerintah memberikan uang gratis perusahaan atau bebaskan mereka dari pembayaran pajak biaya produksi, mereka turun, artinya mereka juga dapat membebankan biaya lebih sedikit kepada konsumen untuk produk. Mereka ada dua efek utama di sini. Satu, biaya produksi akan turun sehingga harga juga akan turun dan konsumen akan membeli lebih banyak. Dua, jumlah perusahaan di pasar meningkat seiring semakin banyaknya perusahaan yang menyadari bahwa memproduksi barang yang disubsidi akan lebih mudah. Pengertian keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar atau price equilibrium akan terjadi pada saat demand atau permintaan ketemu dengan penawaran atau supply. Disebut harga keseimbangan adalah harga di mana pada harga tersebut telah terjadi keseimbangan jumlah barang yang dibeli dengan barang yang dijual. Menurut Sri Endang Rahayu DKK, keseimbangan pasar adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan harga adalah harga di mana konsumen dan produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah barang yang dijual atau dikonsumsi secara matematis. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. QD sama dengan QS jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan atau excess demand karena permintaan akan meningkat dan penawaran akan berkurang. Sebaliknya, jika harga di atas harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran atau excess supply karena jumlah penawaran meningkat, maka jumlah permintaan menurun. Contoh fungsi permintaan. D sama dengan Q sama dengan 16 dikurang 4P. Fungsi penawaran E sama dengan Q 2P dikurang 2. Cari kuantiti harga keseimbangan. Jawab, syarat harga keseimbangan adalah QD sama dengan QS 16 dikurang 4P dikurang 2 dikurang 4P dikurang 2P sama dengan min 16 dikurang 2 dikurang 6P sama dengan min 18P sama dengan 3. Maka QD sama dengan 16 dikurang 4P dikurang 16 dikurang 4 3 sama dengan 4 atau QS sama dengan 2P dikurang 2
sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 4. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan pada fungsi penerimaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan F, Q, dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak per unit adalah P sama dengan F, Q, tambah T. Maka keseimbangan pasar adalah dengan memecahkan fungsi penawaran belum dan sesudah dikenakan pajak. Total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T pemerintah sama dengan pajak X kali Q pada keseimbangan setelah pajak. Pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah PT dikurang PE kali QT, sedangkan pajak yang diterima oleh pemerintah, pajak yang ditanggung oleh konsumen. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi S adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan, sehingga harga yang berlaku pasar yang lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah. Daya beli masyarakat meningkat. Fungsi penawaran setelah subsidi adalah F sama dengan Q sama dengan P tambah S atau P sama dengan F Q kurang S. Keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah P Q D sama dengan Q1 PD sama dengan PS. Keseimbangan pasar setelah pajak adalah PD sama dengan PSS. Subsidi untuk konsumen adalah SK sama dengan PD dikurang PS X dikali QS. Subsidi yang diberikan pemerintah adalah SG sama dengan S kali QS dan subsidi. Untuk produsen adalah SP sama dengan S dikurang PD dikurang PS dikali QS. Keuntungan pajak dan subsidi pada struktur pasar. 1. Pajak menghambat produksi dan konsumsi barang-barang yang mempunyai eksternalitas negatif. 2. Pajak merupakan penyebab eksternalitas negatif yang biasanya diabaikan oleh produsen. 3. Pemerintah menyediakan barang publik menggunakan pendapatan pajak. Keuntungan dari subsidi. 1. Subsidi membuat barang terjangkau. 2. Subsidi mendorong eksternalitas positif. Kerugian pajak dan subsidi pada struktur pasar. 1. Produk-produk. 2. Perusahaan yang lebih kecil mungkin mengalami kesulitan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar.